Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Jadi di sini saya Kang Reis seperti biasa akan kembali berbagi kepada teman-teman mengenai informasi di dunia IT. Oke. Dan salah satu yang menjadi topik khusus kali ini ya saya masih membahas mengenai Microsoft Excel, teman-teman ya. Masih banyak tuh yang saya buat konten-konten mengenai Microsoft Excel ya. Saya belum lari ke topik yang lain karena memang untuk channel ini baru saya buat atau saya bangun. Oke, pada kesempatan kali ini apa yang akan saya bagikan adalah mengenai bagaimana kita mengerjakan tes pada Microsoft Excel dari mulai yang paling mudah sampai ke yang paling sulit, dan tidak terasa untuk videonya ini sudah masuk ke part keempat, teman-teman. Adapun bagi teman-teman yang memang tertarik untuk mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal-soal tes Microsoft Excel ya. Jadi saya sudah siapkan filenya, jadi teman-teman tinggal cek aja di link deskripsi. Dan untuk file masternya ini sifatnya berprogres ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang baru mungkin menonton di video keempat, nah itu berarti sudah update ke uh, progres video yang keempat ya teman-teman. Dan di sini juga saya sudah buatkan tabel referensinya bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam, seperti contoh link YouTube-nya, kemudian file hasilnya, juga jenis contoh tes untuk pekerjaan apa biasanya teman-teman. Dan saat ini saya masih membuatkan contoh tes untuk pekerjaan admin ya. Dan kemudian ada jenisnya soalnya juga ya, dari mulai analisis data, kemudian pengolahan data dan lain-lain ya. Nah, karena di sini saya baru buat dua kategori dulu. Ini akan berlanjut sesuai dengan progres video yang nantinya akan saya buat. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi untuk tahapan pengerjaan soal tes ini kita sudah masuk ke soal tes keempat teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah linkkan juga dengan soalnya ya, untuk soal tersebut ya, dengan di sheet-nya. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Nah, lalu nanti kita akan diarahkan ke soalnya teman-teman. Jadi ini mempermudah teman-teman bagi yang ingin belajar bagaimana kita mengerjakan soal-soal tes Microsoft Excel ya, dari yang paling gampang sampai ke yang paling sulit. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pengerjaan ya, karena di sini kalau saya tidak diburu waktu, jadi karena sembari menjelaskan juga kepada teman-teman, saya akan mencoba membahasnya secara terperinci yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang nanti ada pengerjaan soal-soal tes di pekerjaan ya, untuk melamar pekerjaan seperti itu ya. Oke, hal pertama dan langkah pertama, baca instruksi soalnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini ada 4 soal ya untuk soal keempat, dan untuk datanya ini saya rapikan dulu nih mengenai analisis pengeluaran per kategori dalam 6 bulan teman-teman. Dan untuk instruksi soalnya ini ada 4 soal. Yang pertama adalah hitung pengeluaran per kategori selama 6 bulan, kemudian hitung rata-rata pengeluaran per kategorinya, kemudian identifikasi kategori pengeluaran yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar, lalu membuatkan grafik batang. Nah, jadi dalam pengerjaannya kita mesti teliti dari soal-soal yang diberikan, ya, sebisa mungkin jangan keluar dulu dari soal yang diberikan. Nah, nanti kalau cukup waktu, teman-teman bisa tambahkan elemen lainnya yang memang bisa mendukung dari sisi penilaian ketika teman-teman mungkin di tes Excel untuk melamar pekerjaan seperti admin contohnya. Oke, kita langsung ke pengerjaannya. Seperti biasa, untuk pengerjaannya ini saya sheetnya akan kopikan dulu ya ke sheet yang lainnya. Nah, ini saya mau out, ternyata udah ada di sini ya. Sebentar, hasil latihan saya teman-teman. Nah, saya mungkin delete aja ya. Saya delete dulu ini hasil latihan saya. Oke, dan di sini saya coba rapikan lagi. Nah, ini berarti sebentar. Oh, ini ada yang sama ya. Saya lupa, harusnya jawaban. Nah, oke ya. Jadi kurang lebih nanti teman-teman bisa mengakses filenya melalui file master ini, ataupun hasil pengerjaan ini saya buat file baru lagi, kemudian saya save lalu bagikan kepada teman-teman ya untuk hasil pengerjaannya. Oke, di sini kita langsung ke tesnya. Aduh, tesnya ya teman-teman ya, walaupun saya di sini tidak di waktu ya, kecuali kalau di tes lamaran kerjaan asli mungkin di waktu ya. Nah, tapi di sini saya benar-benar ingin membagikan bagaimana caranya kita mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, jadi pertama kita hitung total dulu, total pengeluaran per kategori selama 6 bulan ya. Namun sebelumnya mungkin saya untuk soalnya ini saya copy dulu teman-teman. Saya pindahkan dulu ke ini ya teman-teman ya, textbook ya. Supaya tidak mengganggu dari sisi kita mengerjakan soal di dalam tabelnya, karena ini pasti akan saya tambahkan tabel-tabel yang lain teman-teman. Nah, ini untuk instruksi soalnya saya rapikan dulu seperti ini. Nah, ini biar teman-teman juga bisa melihat nih bagaimana kita menggunakan fitur-fitur dalam Microsoft Excel ya. Oke, nah nanti di sini juga ada output yang diharapkan. Yang pertama itu tabel dan kolom
tambahan ya untuk total rata-rata pengeluaran ya, ini ya, ala-ala saya aja ngasih contohnya ya. Kemudian ada grafik batang dan juga laporan format Excel dengan hasil perhitungan dan visualisasi. Oke, ini saya pisahkan dulu ke sini mungkin soalnya teman-teman. Nah, jadi di sini kita baca soalnya yaitu hitung total pengeluaran per kategori selama 6 bulan. Berarti kalau kita mau ngitung total pengeluaran per kategori kita tambahkan di sini kolom baru teman-teman ya. Atau kita namakan kolom total ya. Nah, untuk kolom total gampang banget teman-teman ya, tinggal pakai rumus sum saja ya. Nah, ini teman-teman tinggal ketikkan rumus fungsi sum, kemudian seleksi range dari eh, apa namanya tuh pengeluaran yang memang sesuai dengan range bulannya teman-teman ya. Kita totalkan. Nah, maka ini adalah totalnya teman-teman. Oke, kita kasih border. Ini juga sekalian dirapikan. Ya, ini tergantung teman-teman bagaimana prosesnya itu secepat apa dalam proses mengeditan teman-teman. Jadi tergantung kemampuan kita. Oke, selanjutnya kemudian ada yang kedua itu hitung rata-rata pengeluaran per kategorinya teman-teman. Berarti kita tinggal tambahkan di sini average teman-teman ya, average atau rata-rata ya. Kalau karena ini bahasa Indonesia, kita buat jadi rata-rata ya. Oke, nah ini kita tambahkan rata-ratanya. Caranya juga gampang, kita gunakan fungsi average ya, average ya. Jadi tinggal tab aja, kemudian kita seleksi ya untuk rata-ratanya, kemudian kita tekan enter. Lalu kita tarik lagi ke bawah teman-teman ya, pakai file handler namanya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang mengikuti pembelajaran Microsoft Excel bertahap, saya bahas tuh hal-hal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat menambah pengetahuan dan dari sisi teoritis mengenai Microsoft Excel-nya juga. Oke, selanjutnya di sini apa lagi? Identifikasi kategori pengeluaran yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar teman-teman. Nah, untuk mengidentifikasi ya ini memang dituntut kemampuan kita dalam menganalisis dan bagaimana kita menyajikan laporannya nanti supaya lebih terstruktur dan juga komprehensif teman-teman. Kalau saya mungkin ketika ditanya seperti ini saya rapikan dulu seperti ini ya. Saya buatkan lagi tabel teman-teman. Saya buatkan lagi tabel ya di sini sebagai tabel analisis ya. Jadi di sini mungkin saya kasih dulu insert ya sebentar. Saya insertkan dulu di sini tambahan di mana di sini ada judul baru ya. Ini adanya tabel analisis ya, analisis perubahan berdasarkan persentase ya teman-teman ya. Ya bebas-bebas aja teman-teman dalam berkata-kata ya, dalam membuat laporan karena kita di sini diuji pastinya membuat laporan teman-teman ya dari data yang ada gitu kan. Nah, ini tergantung kemampuan administrasi dari teman-teman itu sendiri. Ya sesuaikan saja lah. Yang penting mah isinya kurang lebih mendekati ya. Ya syukur-syukur kita dapat dinilai 80 atau 90-an ya, itu sudah menjadi hal yang cukup baik ya untuk kita dapat lulus tes Excelnya gitu kan. Oke, selanjutnya di sini saya membuat tabel analisis perubahan yang mana untuk ini saya kopikan dulu ya teman-teman ya. Jadi nomor kategorinya saya kopikan. Sorry, ini ngaco nih. Sebentar. Oh, ngaco ya. Ini kopi di sini begini saja. Oh, ini karena ada ini teman-teman ada merging. Nah, oke, kita kopikan dulu ke sini ya. Kemudian saya kasih border. Nah, bagaimana kita menganalisis atau mengidentifikasi ya kategori pengeluaran yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar ya. Tentunya cara yang paling gampang adalah kita membandingkan dengan kondisi atau data sebelumnya untuk setiap bulannya teman-teman. Jadi kalau saya biasanya tolong koreksi aja teman-teman ya kalau memang ada yang kurang tepat dari pendekatan ini karena untuk analisis data banyak metodologi yang bisa dilakukan. Jadi kalau saya biasanya begini aja. Rumusnya itu bulan yang saat ini berjalan ya dikurangi bulan sebelumnya, ini nggak apa-apa kita ke sini karena nantinya pasti kalau Januari hasilnya akan blank ya atau tidak ada perubahan karena memang kita punya datanya cuma dari Januari. Nah, ini kemudian saya tambahkan if error di sini ya, kemudian di sini saya kurung ya. Ini harus ngerti aritmatika teman-teman ya. Jadi yang di dalam kurung itu yang dikerjakan duluan. Nah, ini kemudian saya bagi dengan eh, sebelumnya lagi gitu ya. Jadi untuk menganalisis ini kita coba lakukan dengan bulan saat ini dikurangi kondisi bulan sebelumnya dibagi dengan bulan sebelumnya. Itu untuk melihat atau istilahnya itu perubahannya atau delta ya. Nah, kemudian kita enterkan. Sorry, ini ada yang salah. Oh, ini uh, value of errornya saya lupa teman-teman. Ini kita buat blank saja seolah-olah atau mungkin buat nol juga boleh teman-teman ya. Buat nol ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini dan ini datanya akan jadi persentase teman-teman. Nah, begini ya. Datanya itu akan menjadi seperti ini ya kita presentasikan karena ini memang tujuannya untuk melihat
secara persentase teman-teman ya. Kemudian setelah itu di sini saya mungkin akan tambahkan kenaikan ya, atau kenaikan terbesar, kenaikan terbesar. Kemudian di sini adalah penurunan terbesar ya, terbesar ya dalam persentase ya teman-teman ya. Ini kalau sudah ada persennya itu kita tidak perlu ubah jadi persentase. Sorry, maksudnya tidak perlu tambahkan header seperti ini ya. Karena sudah menunjukkan bahwa angkanya udah persentase teman-teman. Dan untuk gampang menganalisis ya, ini kan karena datanya sedikit ya pastinya gampang ya kita cari nilai yang mana terbesar, mana terkecil. Tapi kalau datanya dirasa cukup banyak ya, ya kita bisa gunakan namanya conditional formatting teman-teman ya. Jadi kita gunakan conditional formatting di sini, saya buat rule baru di sini. Kemudian untuk mencari nilai yang terbesar atau terkecil saya gunakan format only top or bottom rank values saja. Kemudian ya, paling gampang aja. Nah, kemudian pilih misalnya di sini satu aja cukup. Kemudian ininya pilih aja, bisa diklik atau enggak juga sih sebenarnya, harusnya hasilnya sama ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini saya coba ganti merah dulu ya karena kita ini pengeluaran ya. Kalau makin naik berarti makin buruk ya. Jadi saya kasih tanda merah kemudian di bold, kemudian kasih colornya putih untuk fontnya ya, kemudian kita oke kan ya. Kita apply maka akan muncul ya teman-teman ya untuk nilai yang mengalami kenaikan pengeluaran terbesar. Kita oke kan. Kemudian saya tambahkan lagi conditional formatting ya. Kemudian untuk rulesnya ini mungkin saya tambahkan bottom teman-teman ya, yang terendah ya, satu aja cukup. Kemudian kita pilih seleksi ranknya. Nah, untuk persentase, kemudian saya buat kalau penurunan berarti hijau ya, kita baik efisien berarti ya, bagus tuh dalam segi pengelolaan biayanya ya teman-teman ya. Kita oke kan, ini biasa saya tambahkan bold, kemudian colornya warna putih. Kemudian kita klik OK, kemudian kita apply. Nah, maka akan terlihat bahwa untuk hasil dari soal nomor 3 ya, identifikasi kategori pengeluaran yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar, itu ada di kategori pemasaran dua-duanya teman-teman ya, di mana pada bulan Februari itu dia mengalami kenaikan 20%, kemudian mulai menurun lagi sebesar 13% ya di bulan Mei-nya teman-teman ya. Seperti itu. Dan untuk melihat yang di bulan-bulan lainnya ya kita bisa gunakan fungsi max di sini ya, kita range-kan saja di sini seperti ini. Sorry. Nah, ini bisa ketahuan tuh ada kenaikan terbesar itu sekitar 10% ya. Kemudian yang untuk pemasaran itu di 20% teman-teman. Kemudian untuk penurunan kita bisa gunakan fungsi min teman-teman ya. Fungsi min di mana ya penurunan terbesar itu terjadi di bulan apa bisa ketahuan nantinya. Ya, 4% berarti udah di bulan Maret teman-teman ya. Penurunan biayanya. Kemudian kalau pembelian barang ini ada 6% penurunan itu di bulan Juni teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk pemasaran itu penurunan terbesarnya 13% di bulan Mei. Sehingga dari sini kita sudah bisa dapat kesimpulan teman-teman ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan juga di sini kesimpulannya. Ya, saya buat lagi di sini kesimpulan. Nah, kesimpulan seperti ini. Ya, kemudian kita buatkan hasil dari analisisnya ya, yaitu kesimpulan yang pertama nomor satu misalkan ya, satu di sini ya. Saya buatkan seperti ini saja. Sebentar, di sini ada merging lagi teman-teman. Bekas soal yang tadi kita hilangkan dulu ya. Kita buatkan di sini kesimpulan di mana untuk pengeluaran yang mengalami kenaikan terbesar ya, kita katakan saja seperti itu, yang mengalami kenaikan terbesar terbesar ya ada pada kategori pemasaran ya. Pemasaran dengan total kenaikan misalkan kenaikan adalah 20% seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalau begini saya jangan bikin wrap. Nah, tapi saya bikin di sini merging saja. Atau nanti aja lah. Dua. Nah, yang kedua itu berarti untuk penurunannya ya. Nah, ini saya copy aja di sini. Kemudian saya tuliskan di sini penurunan yang mengalami sorry, pengeluaran maksudnya ya, sama ini, pengeluaran pengeluaran yang mengalami penurunan terbesar. Penurunan terbesar ada pada kategori pemasaran masih dengan total penurunan. Total penurunan adalah sekitar 13% teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini jadi untuk kesimpulannya kurang lebih seperti ini ya untuk menjawab soal nomor 3-nya. Nah, ini saya buat rapi dengan menggunakan merging across teman-teman ya. Kemudian saya berikan kotak-kotak ya begini buat menandakan bahwa ini adalah kesimpulan supaya ada nafas mungkin. Saya buatnya seperti ini. Nah, ini untuk bordernya saya hilangkan yang tengahnya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya hasilnya ya.
Ini mungkin biar nggak terlalu ngap ya, kita baca data ya, kita tambahkan aja. Ini teknik-teknik teman-teman aja ya kalau dalam perapihan data ya. Kemudian ini juga saya biasanya tambahkan juga jarak di sini supaya saya lihat tabelnya enak teman-teman. Nah gini. Oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita sudah dapatkan ya jawaban nomor 3. Kemudian kita buatkan grafik batang untuk menggambarkan pengeluaran tiap kategorinya per bulan teman-teman ya. Jadi kalau kita umpamakan ya kita seleksi aja seperti ini teman-teman ya. Bebas ini cara menggunakan grafik batang ya kan. Saya bilang dari awal video bahwa saya ala saya yang bekerja ya mengerjakan soalnya ya. Kalau teman-teman punya cara lain yang lebih efektif silakan tuliskan aja di kolom komentar teman-teman. Jadi saya pilih aja seperti ini ya untuk seleksiannya. Oke, kita langsung insert. Kemudian kalau saya paling gampang recommended chart aja karena langsung muncul juga grafik batangnya. Kemudian kita klikkan OK, ya, gini. Dan karena hanya untuk grafik per bulannya, jadi totalnya saya kira tidak perlu ya kita klik kanan kemudian select data ya, kemudian edit ya di sini. Nah ini untuk totalnya itu kita tidak perlu masukkan. Ini bisa begini teman-teman. Sebentar ini pasti totalnya ngikut tadi. Sebentar. Nah ini. Atau bisa kita juga dari sini langsung semuanya geser aja. Nah, begini. Jadi yang diambil cuma graf data per bulannya, teman-teman ya. Data per bulannya. Kemudian kita sedikit modifikasi nanti ya, kita rapikan dulu seperti ini. Kita kasih judulnya adalah buat grafik tabel pengeluaran ya. Tabel pengeluaran per kategori ya dalam 6 bulan. Tabel pengeluaran sorry. Nah, jadi tabel grafik ya, teman-teman. Grafik pengeluaran ya. Pengeluaran per kategori dalam 6 bulan. Nah, seperti ini boleh lah. Yang penting jelas ya, tegas bahwa ini adalah apa gitu teman-teman. Ini mungkin saya buat lebih tegas jadi hitam. Nah, ini saya buat juga biar semakin jelas bahwa ini adalah grafik 6 bulan. Kemudian kemudian untuk lebih memperjelas dari sisi grafiknya, ini kita edit-edit lagi. Ya, ini bisa teman-teman ambil dari chart desainnya. Ya, misalkan untuk model desainnya seperti ini teman-teman atau seperti ini itu bebas. Kalau saya senangnya yang simpel-simpel aja ya teman-teman ya. Misalkan yang model begini aja teman-teman. Jadi biar angkanya ada di dalam grafiknya teman-teman ya. Nah, ini tergantung kita aja ya senangnya gimana ya. Kemudian mungkin saya tambahkan juga aksis title ya dari sisi vertikalnya ya kita berikan nama di sini pengeluaran ya. Saya kasih begini saja pengeluaran. Nah, mungkin biar agak cakep ya. Kemudian untuk aksis horizontalnya kita kasih di sini periode ya teman-teman ya. Periode. Nah, seperti itu. Jadi biar gampang orang ketika baca data kita teman-teman. Kita atur-atur sedemikian rupa supaya grafiknya enak dilihat teman-teman. Dan biasanya kalau saya ini untuk garisnya kita buat pertebal aja. Jadi kita masuk ke shape outline kemudian otomatis aja. Jadi hitam aja biasa. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini saya daftarnya hilangin aja teman-teman. Dan seperti biasa saya berikan identitas judul atau identitas dari laporannya teman-teman. Saya coba buatkan juga identitas laporannya teman-teman ya. Biar kalau memang teman-teman ada waktu ya untuk mengerjakan tes-tes soal seperti ini ya. Yang menguji tingkat kemampuan kita terutama dalam administrasi ya teman-teman boleh tambahkan juga ya kalau ada sempatnya. Misalkan di sini judul laporan ya. Analisis pengeluaran. Kemudian pengeluaran. Salah ketik saya. Pengeluaran ya. Seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan identitas lainnya ya. Misalkan di sini kita tambahkan saya begini aja periode ya. Kemudian ini cepat aja teman-teman ya. Kemudian disusun misalkan atau penyusun boleh ya penyusun. Kemudian ada lagi misalkan uh, uh, tadi penyusun berarti misalkan jabatan kita ya. Ya, misalkan kita admin atau apa ya, bebas jabatan, kemudian mungkin satu lagi adalah tanggal ya. Tanggal pembuatan di sini teman-teman ya biasanya. Ini saya modelnya begini aja ya, nggak usah ribet-ribet kalau lagi ngerjain tes. Kita pakai format cell dan lain-lain ya. Karena nggak akan cukup waktu juga kalau lagi ngerjain tes ya. Berarti ini periodenya kita sebutkan saja di sini Januari sampai Februari tahun 2025. Sorry. Januari sampai Juni ya teman-teman ya. Nah ini tahunnya berapa ya? Di sini walaupun tidak disebutkan, disebutkan saja ya.
Kemudian penyusunnya ini berarti saya sendiri mungkin ya, Kang Reis. Jabatan mungkin sebagai administrasi ya. Kemudian tanggal pembuatannya berarti tanggal 8 hari ini tuh hari Minggu ya. Kebetulan saya buat videonya hari Minggu ya. Sorry, hari Sabtu. Sabtu 8 Februari ya, tahun 2025. Oke, nah jadi kurang lebih hasil laporannya menjadi seperti ini teman-teman ya. Dan ini kita coba atur page layoutnya, yaitu misalkan untuk A4 ya, kemudian selain dari A4 supaya nanti bisa di print ya. Nah ini kan ada lebih dikit nih. Nah, ini saya instruksi soalnya delete saja karena ada di soal ya teman-teman ya. Kemudian untuk width-nya ini saya satu page kan saja. Jadi mau seberapa lembar pun dia akan tetap satu page. Nah, kalau kita print preview maka kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini ya. Ini page setup-nya kita atur lagi. Jadi untuk margin-nya mungkin kita atur 2 teman-teman ya. 2. Topnya mungkin 2 juga. Nah, untuk bottom-nya 1 dan right-nya 1. Kemudian ini horizontal-nya biar ada di tengah. Kita oke kan. Maka kurang lebih hasil laporannya seperti ini teman-teman ya. Oke, mungkin karena ini saya coba cek masih agak kurang rapi teman-teman. Kita atur lagi dari sisi tabelnya. Mungkin ini bisa diperlebar ya supaya dia secara distribusinya itu benar-benar untuk kertas A4 teman-teman ya. Karena kalau menurut saya sih ketika kita dites dan menyajikan laporannya itu dengan menyajikan laporannya itu dengan baik ya, itu akan menjadi penilaian tersendiri juga teman-teman ya. Nah, ini udah agak rapi lah ya teman-teman ya. Mungkin setelah ini kita bisa atur lagi, mungkin kalau kita memang orangnya bertanggung jawab, wais, harusnya jadi kita bertanggung jawab ya. Kita tambahin juga di sini ya, mungkin tanggal titik mangsa ya, misalkan Bandung 8 Februari 2025 ya. Kita apa namanya itu kita mergingkan, kemudian kita kasih like, kemudian di sini ya karena kita yang membuatnya ya kita misalkan tulis di sini penyusun ya, penyusun. Nah, kemudian di sini karena saya yang membuat berarti yang Reis. Ya, oke. Nah, jadi kurang lebih ya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tambahin jabatan ya teman-teman ya. Administrasi seperti ini teman-teman. Jadi kalau kurang lebih saya kalau ngerjain soal Excel mungkin kayak begini teman-teman ya. Gitu kan. Untuk terutama untuk tes-tes kerja ya. Seperti itu. Jadi hasilnya nanti kurang lebih menjadi seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa save ya filenya. Ini contoh saya akan buatkan new book saja di sini. Nah, kemudian saya lakukan save teman-teman ya untuk filenya dan ini biasakan untuk nama file juga mungkin akan berpengaruh ya terhadap penilaian kita teman-teman. Jadi saya simpan di file sharing saya ini ya untuk belajar tes Excel. Nah, ini contohnya misalkan misal saya biasanya menyimpan data itu begini teman-teman, ada tahunnya dulu, kemudian bulannya, kemudian sekarang tanggal berapa ya, kemudian saya tulis di sini nama laporannya itu analisis penjualan pengeluaran ya, pengeluaran dalam periode per kategori ya, per kategori uh, periode 6 bulan ya gitu teman-teman ya. Bulannya kecil aja. Nah, gitu ya. Kita save saja. Nah, maka uh, itu merupakan salah satu bagaimana caranya kita mengerjakan soal-soal tes Excel yang lebih komprehensif dan terstruktur ya, yang mana mudah-mudahan kalau kita mengerjakannya dengan cara-cara seperti ini bisa menambah nilai dari sisi kita ya. Nah, ini kalau misalnya ada waktu nih setelah kita mengerjakan kita tambahkan elemen-elemen yang memang bisa membantu juga. Misalkan di sini kasih nomor ya, nomornya pakai huruf biasanya kalau yang buat judul-judul. Ini laporan ini tabel A, kemudian ini tabel B. Ini kita kasih namanya tabel ya, tabel analisisnya. Kemudian di bawah ada tabel analisis perubahannya. Kemudian di sini kita tambahkan C itu karena kesimpulan. Nah, kemudian baru di sini cukuplah. Nah, sampai begini. Setelah itu mungkin karena di sini tidak ada accountingnya, kita tambahkan juga format accounting. Jadi untuk misalkan apa namanya tuh mempercantik dari sisi laporannya lebih komprehensif lagi ya teman-teman ya. Ini atau misalnya di sini juga kita tambahkan lagi yang tidak ada di soal ya, yaitu total masing-masing dari total pengeluaran per bulannya jadi berapa ya. Kita tambahkan juga, sorry ini kurang ke atas. Ya, itu bisa pakai fungsi sum. Ya, kemudian kita totalkan ya. Sehingga rata-ratanya sekitar 100 jutaan ya per bulannya ya. Kita bisa tahu tuh dari situ. Nah, ini lebih komprehensif lagi ya teman-teman ya. Kalau total saya biasa begini ya, kita tambahkan juga di sini kolom mungkin begini saja. Kita buat lebih besar hurufnya, tapi karena tidak cukup jadi kita kecilkan lagi. Oke. Nah, jadi kurang lebih jadi hasilnya seperti itu. Jadi kalau kita cetak
nanti dan kita laporkan ke tim penguji, ya mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi ya teman-teman ya untuk pengerjaan benar-benar soal Excel seperti ini. Oke, sekian teman-teman video dari yang kali ini saya buat yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin sedang mempelajari Excel dan juga ada hal yang akan dihadapi yaitu seperti tes Microsoft Excel. Ya, ada beberapa macam tes Excel ya, contohnya misalkan kemampuan kita menggunakan formula ya. Sebentar ini saya lupa nih teksnya ya. Ini suka tipu nih kalau buru-buru kan gitu. Hati-hati ya dalam penulisannya juga itu menjadi pokok penilaian ketelitian kita juga diuji. Oke, saya balik lagi ke yang tadi ya. Jadi yang pertama itu ada pengujian dari sisi analisis ya. Contohnya itu ada juga dari bagaimana kita menyajikan laporan dan juga ada juga dari sisi bagaimana kita menguasai formulasi. Dan itu tergantung pekerjaannya biasa teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya video kali ini. Saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Eh, Jangan lupa kalau teman-teman tertarik dengan video-video yang saya buat, ya, tekan tombol like, kemudian berikan komentar dan juga subscribe. Saya akhiri, bila itu berfaedah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.